Shalom, apa kabarnya semua? Sampai di bulan Juni ini gak berasa ya, sudah hampir satu semester kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan di tahun 2025 ini, amin. Seberapa banyak yang merasa dipimpin oleh Tuhan selama semester 1, katakan Oke Bapak Ibu. Nah hari ini saya mau langsung kita sama-sama bersama-sama dengan saya kita belajar sesuatu Bapak Ibu ya hari ini. Bicara tentang Holy Spirit atau Roh Kudus gitu ya. Jadi dari 10 hari kemarin begitu ya. Dari ibadah kenaikan Tuhan Yesus 10 harinya adalah hari di mana murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu menanti-nantikan adanya pencurahan Roh Kudus itu. Murid-muridnya menanti-nantikan seorang penghibur, seorang Roh Kudus yang sudah Tuhan janji-janjikan, kurang lebih seperti itu ya. Dan hari ini adalah hari Minggu, di hari yang ke-10 ini adalah hari Pentakosta Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan bicara banyak tentang Holy Spirit atau bicara tentang Roh Kudus. Apa perannya, siapakah itu Roh Kudus begitu ya. Dan nanti kita akan baca cukup banyak ayat begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pusing hari ini. Kenapa kita harus baca ayat? Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Saya percaya mungkin beberapa dari kita mungkin yang belum terlalu lama jadi orang Kristen begitu ya. Kita suka ketuker-tuker. Sebenarnya Roh Kudus itu siapa sih? Perannya apa sih? Penting gak ya kita berdoa? Penting gak ya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Penting gak ya Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita? Kapan sih kita harus berdoa? Kapan sih kita harus mengandalkan Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah kurang lebih seperti itu. Nah seperti yang 10 hari yang lalu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya pernah bukakan ayat Bapak Ibu di Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Yohanes 14 ayat 16 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Begitu ya. Nah, ayatnya berkata seperti ini begitu ya di ayat yang ke-4. Saya mau kita review kembali, kita baca gitu ya. Bahwa di Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 7 berkata, "Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu." Jadi posisinya adalah Tuhan masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Percaya kita semua murid-muridnya Tuhan Yesus, amin. Di ayat yang kelima berkata, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi?" Gitu. Di ayat yang ke-6, "Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita." Dikatakan ayat yang ke-7. Nah ini adalah sebuah jawaban, sebuah intinya berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna." Sama-sama katakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi satu hal yang kita harus pahami di ayat yang ke-7 ini, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu dengan satu tujuan, agar Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kan kita sudah banyak bahas tentang ayat ini 10 hari yang lalu Bapak Ibu ya, ingat ya, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi bahwa ada satu implikasi yang sangat jelas waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuannya adalah biar setiap kita menerima Roh Kudus. Karena Tuhan bilang kalau Tuhan gak naik ke surga begitu ya, ya artinya Roh Kudusnya gak akan turun-turun. Sehingga Dia naik dan ada satu tujuan biar penghibur itu, sama-sama katakan penghibur, itu datang ke kita. Ada bersama-sama dengan kita hari ini. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, berarti bisa dapat disimpulkan bahwa perannya itu sama. Bahwa Yesus sebagai anak Allah adalah memiliki manifestasi Roh Kudus.
Ini jangan pusing Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita belajar sedikit. Saya belajar juga banyak dari tim teologi di GBI Gatot Subroto. Bicara tentang Roh Kudus begitu ya. Mungkin beberapa pengerja yang hadir dalam Menara Doa Pelan Jemaat itu sangat dibahas tentang Roh Kudus. Kenapa ini jadi harus sangat dibahas? Karena saya punya satu kerinduan bahwa jemaat di Jakarta Family Church itu benar-benar memiliki Roh Kudus dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, itu tujuannya. Tapi kalau kita nggak tahu siapa Roh Kudus, bedanya apa ya? Maksudnya kenapa ya? Saya berdoa kadang-kadang sama Tuhan, kadang-kadang sama Roh Kudus. Nah itu yang suka bikin kita pusing. Jadi hal yang gampang yang kita bisa mengerti bahwa adalah Roh Kudus adalah bentuk manifestasi dari Yesus dan Allah itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Nah hari ini saya udah bilang Bapak Ibu akan banyak baca ayat ya. Jadi kalau takut lupa langsung dicatat dulu, nanti di rumah dibaca lagi. Mungkin bisa dengerin ulang di video YouTube khotbahnya. Nanti Bapak Ibu mungkin tidak langsung paham tiba-tiba langsung begitu ya. Nah di ayat yang ke-37 di sini dikatakan perikopnya adalah air sumber hidup. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah khotbah. Oh kalau di Alkitab itu kalau bicara tentang air, kalau bicara tentang sumber air yang mengalir itu selalu dikaitkan antara dua hal. Roh Tuhan sendiri atau Roh Kudus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah ini perikopnya adalah air sumber hidup. Di ayat yang ke-37 berkata, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat ke-38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Saya mau garis bawahi. Roh yang akan diterima. Berarti yang diomongin ini itu adalah siapa? Roh Kudus yang sama. Setuju gak Pak, Bu? Jadi dikatakan bahwa yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya adalah begini, kenapa saya mau kita sama-sama mengerti dan memahami ayat ini adalah kalau setiap kita percaya kepadanya, kan ini percaya kepada Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Bapak Ibu jadi orang Kristen, Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya ada sebuah implikasi yang wajib dan harus dilakukan sama orang Kristen. Bahwa setiap kita harus menerima Roh Kudus juga. Saya ulangi ya. Kalau setiap kita bilang kita adalah orang Kristen, kita tahu Yesus Tuhan adalah Allah kita, kita berdoa kepada Yesus. Ada sebuah implikasi yang jelas dari bacaan ini bahwa orang-orang yang percaya sama Tuhan itu harus menerima yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Saya harus tegas katakan bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah opsi bagi orang Kristen. Saya ulangi. Roh Kudus itu bukan sebuah opsi bagi orang Kristen. Kalau opsi itu kan begini, oh ya Pak saya belum mau terima Roh Kudus. Jadi jangan dulu. No, bukan itu. Waktu Bapak Ibu bilang Bapak Ibu jadi orang Kristen, berarti itu bukan opsi Bapak Ibu harus terima Roh Kudus. Amin. Nah ayat berikutnya adalah di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Begitu ya. Nah, kitab Kisah Para Rasul maupun kitab Lukas itu ditulis oleh Lukas, Bapak Ibu. Murid Tuhan Yesus yang namanya siapa? Lukas. Nah, jadi itu ditulis sama Lukas. Oke? Nah, itu dipahami dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8, ini sering kita baca. Bahwa ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat ini udah kita bahas 10 hari yang lalu, setuju gak Pak, Bu? Bahwa ada satu maksud Tuhan kasih Roh Kudusnya. Ada Roh Tuhan yang turun dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus dan orang Kristen itu dengan satu tujuan. Betul gak?
Yaitu untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus itu diberikan dan ada dalam kehidupan kita, itu bukan hanya sekedar biar kita nanti bisa jaga hidup kita masuk surga, bukan itu. Bukan hanya itu doang. Tapi ada satu tujuan yang jelas, waktu Tuhan kasih Roh Kudusnya ada dalam kehidupan murid-muridnya, agar bisa jadi saksi. Di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kita berada itu bisa jadi saksi. Yang mengerti katakan amin. Ini baru pembukaan ya, belum kepada intinya. Nah, intinya yang kita mau bahas adalah Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Oke, Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Nah, ini jadi satu perikop yang utama yang hari ini kita mau bahas, Pak, Bu. Dikatakan perikopnya, judulnya kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang fisik, di situ ada perikopnya berkata Yesus menjanjikan penghibur. Kita tahu bahwa ini bisa tentang Roh Kudus juga ya, Pak, Bu. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu adalah kalimat awalnya. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sama-sama katakan penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Tuhan bilang Tuhan akan kasih penolong yang lain supaya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Kan ini sebuah janji yang harus kita pahami sama-sama. Dikatakan apa itu maksudnya penolong yang lain itu siapa gitu ya. Di ayat yang ke-17 berkata yaitu roh kebenaran. Sama-sama katakan roh kebenaran. Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya boleh undang pemain keyboard maju ke depan? Boleh slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya itu berkata Bapak Ibu ya. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seringkali kita nggak paham peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan penolong, artinya salah satu tujuan Yesus berikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tentunya untuk menolong kita. Setuju nggak Pak, Bu? Jemaat di sini, seringkali kita butuh pertolongan Tuhan nggak? Kita berdoa sama Tuhan, iya dong. Tapi kita lupa kita nggak berjalan sama Roh Kudus. Kita lupa hidup kita nggak ada Roh Kudus. Artinya itu salah sambung. Setuju nggak Pak, Bu? Kita ini manusia yang lemah butuh pertolongan nggak? Butuh pertolongan. Padahal Tuhan udah bilang dengan sangat jelas bahwa Tuhan kasih penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Tapi seringkali kita enggan. Kita enggan untuk kita terima Roh Kudus. Kita enggan berbahasa roh. Kita enggan untuk menyatakan bahwa kita butuh Roh Kudus. Artinya kan gak connect. Setuju gak Pak, Bu? Nah, next slide. Di Yohanes 14 ayat yang ke-16 yang tadi kita baca. Kalau bahasa aslinya Bapak Ibu ya. Kan dikatakan gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya suka dengan kata selama-lamanya. Kata selama-lamanya artinya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Setuju gak Pak? Itu adalah janji yang mutlak bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Waktu Bapak Ibu lagi duduk di tempat ini, ada Roh Kudus dalam hatimu. Waktu saya lagi berkhotbah, ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati saya. Itu yang namanya akan menyertai selama-lamanya. Dalam kehidupan pernikahan kita, dalam kehidupan mungkin studi kita, dalam kehidupan apapun. Waktu kita kerja, waktu kita usaha, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau hari-hari ini kita belum terima Roh Kudus, nah itu yang jadi tanda tanya yang besar. Kalau hari ini kita seringkali menyampingkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu yang jadi pertanyaan. Nah, bahasa penolong itu kalau bahasa aslinya adalah parakletos. Sama-sama katakan parakletos. Artinya sebenarnya bukan hanya sekedar penolong. Kalau di bahasa Indonesia kan terjemahannya penolong.
Tapi Parakletos itu fungsinya bukan cuma penolong, tapi menjadi penghibur, pembela, dan penasehat. Jadi kalau kita lagi bingung, sebenarnya kita punya penasehat yang ajaib, yaitu Roh Kudus. Setuju gak Pak, Bu? Kalau kita lagi bingung, atau kita butuh dibela, ada situasi yang menekan kita sangat tertekan, berarti ada pembela kita gak? Ada pembela kita, Roh Kudus. Dia bukan hanya sekedar menolong, tapi dia adalah seorang penghibur, pembela, dan penasehat. Kalau hari ini kau sedang bingung butuh nasihat, tanya sama Roh Kudus. Dan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan atau belum Pak, Bu? Kalau saya selalu bilang begini. Sebenarnya kita nggak perlu berdoa pencurahan Roh Kudus, enggak. Karena Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Yang perlu kita berdoa adalah hati kita siap menerima Roh Kudus, kan gitu. Hati kita benar-benar bijak, hati kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus, itu yang perlu kita berdoa. Nggak perlu berdoa, Tuhan curahkan Roh Kudusmu. Menurut saya itu nggak perlu. Karena Tuhan sudah curahkan Roh Kudusnya 2000 tahun yang lalu. Cuma masalahnya ada orang yang menganggap Roh Kudus itu ada orang yang tidak menganggap Roh Kudus itu ada, kan gitu. Nah, kata yang lain itu bukan menggantikan perannya. Saya ulang ya Pak, Bu. Jadi kata penolong yang lain dalam bahasa Indonesianya itu saya pikir gini ya. Oh berarti ini Superman digantiin sama Batman, kan gitu kan? Kan kalau dibaca dalam bahasa Indonesianya agak membingungkan. Tapi dalam bahasa aslinya itu memakai kata alos. Sama-sama katakan alos. Alos itu adalah memang yang lain, tapi jenisnya sama persis. Contoh, penggunaan kata yang lain dalam bahasa asli di Alkitab itu pakai dua. Antara alos atau heteros. Ya kan saya tulis ini ya. Heteros itu yang lain tapi jenisnya berbeda. Kalau tiba-tiba suatu saat tim di sini kasih saya air mineral begitu ya. Udah gitu saya bilang begini, maunya yang lain. Gitu kan? Yang lain itu bisa dua, alos atau heteros. Kalau itu adalah heteros, yang lain jenis berbeda, berarti saya akan terima yang lain bukan air mineral. Bisa pahami sama-sama Pak, Bu? Dikasihlah air kemasan teh manis gitu kan. Itu namanya heteros. Nah di Alkitab ini yang di Yohanes 14 ayat 16 itu bukan heteros tapi alos. Waktu Tuhan bilang kasih penolong yang lain sebenarnya sama. Waktu saya bilang ini, saya maunya alos yang lain. Yang datang apa? Air mineral yang sama kandungannya, sama khasiatnya, sama kuasanya, tapi yang lain. Bisa pahami nggak Pak, Bu, bedanya? Nah, waktu Tuhan bilang dia kasih penolong yang lain, Roh Kudus itu berarti punya kuasa yang sama, punya manifestasi yang sama, punya kuasa mujizat yang sama, punya hikmat yang sama, punya cara menasehati yang sama. Itu yang namanya alos yang di sini. Artinya bukan artinya Tuhan ninggalin kita, perannya dia hilang enggak, bukan begitu. Tapi dia sudah janjikan ada penolong yang lain yang sama kuasanya, yang sama kasihnya. Setuju enggak Pak, Bu? Yaitu adalah Roh Kudus. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Kan ada banyak nanya gini, Pak ya udahlah Pak, itu Alkitab biarin dulu begitu ya. Saya pusing, saya bukan lulusan teologi ya. Oke gitu ya. Kalau bingung ngebedainnya apa segala macam, oke. Kan artinya ada satu pertanyaan begini. Kalau hari ini kita merasa bahwa Roh Kudus belum bermanifestasi dalam kehidupan kita. So what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Mungkin Bapak Ibu juga bingung nih gini. Saya ini udah ada Roh Kudus apa belum ya Pak? Gitu kan. Ntar pulang dari tempat ini. Saya ini udah bahasa roh sih Pak. Tapi kok kayaknya Roh Kudus dalam kehidupan saya masih bingung. Saya kayaknya gak merasa dibela. Saya merasa tidak ditolong. Saya juga gak merasa dihibur. Kan bisa jadi begitu. Nah. Ada beberapa tips yang saya temukan. Untuk bisa memastikan bahwa kehidupan kita ada Roh Kudus atau enggak. Atau pertanyaannya begini.
Pak, kalau saya mau Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Pimpin saya di sekolah, pimpin saya di kantor, pimpin saya di keluarga. Waktu saya lagi ngomong sama anak saya ada Roh Kudus, ada kasih, ada hikmat. Maunya caranya gimana? Nah, ada sebuah pola yang sangat jelas di Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dibilang begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di kalimat berikutnya dikatakan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Dan di situ adalah ayat ini itu bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Setuju gak Pak, Bu? Artinya apa yang mereka lakukan yaitu hanya bertekun, berdoa bersama-sama. Gak ada yang lain. Mereka gak ngumpulin persembahan gitu ya. Enggak, bukan itu. Mereka hanya bertekun, berdoa bersama-sama. Di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dikatakan cuma simpel. Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul. Mereka kalau orang percaya berkumpul ngapain? Pasti berdoa gak? Setuju gak Pak, Bu? Artinya ada sebuah pola yang jelas yang ditulis sama Lukas. Bahwa pencurahan Roh Kudus itu ada, muncul, tercurah kepada orang-orang yang berkumpul bersama-sama. Bertekun, berdoa siang dan malam. Kan kurang lebih begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang begini, kayaknya Roh Kudus belum bermanifestasi dalam kehidupan saya. Saya gak tahu peran Roh Kudus dalam kehidupan saya apa. Simpel, kalau Bapak Ibu mau, berdoalah, tekun, siang dan malam. Dan itu adalah nilai yang diajarkan visi GBI Gatot Subroto. Restorasi Pondok Daud, bahasa Indonesianya. Restoration Tabernacle of David. Ya itu kan, berdoa, bertekun siang dan malam dalam sehati gitu kan Bapak Ibu. Cuma itu doang. Jadi simpel gak firmannya hari ini? Kalau Bapak Ibu mau punya Roh Kudus dalam kehidupanmu gak ada cara yang lain dulu. Harus berdoa, bertekun bersama-sama. Kalau engkau ada dalam sebuah keluarga, doalah sama istrimu dan anakmu. Itu namanya mesbah keluarga, biar Roh Kudus turun atas kehidupan keluargamu. Iya dong. Kalau engkau mau di kantormu ada Roh Kudus yang pimpin semua bisnis usahamu, simple. Ya udah sering-sering berdoa di kantor, bikin persekutuan doa, biar semuanya bertekun berdoa, biar Roh Kudus yang pimpin usahamu, kan gitu. Caranya begitu. Apa sih hubungan antara doa dengan pencurahan Roh Kudus? Lebih komplit lagi. Nah, kalau ini saya nggak bisa bahas satu-satu, tapi Bapak Ibu bisa catat, Bapak Ibu bisa foto begitu ya. Di sini semua menjelaskan. Tadi saya bilang, yang tulis kitab Lukas itu kan Lukas ya Pak, Bu. Sama yang nulis Kisah Para Rasul juga Lukas. Ada sebuah hubungan yang sangat jelas. Kisah di kitab Lukas maupun Kisah Para Rasul itu menuliskan hal yang sama. Bahwa kata kuncinya adalah doa. Setelahnya hasilnya apa? Di situ ada Roh Kudus yang turun. Di Lukas pasal 1, Lukas pasal 3, Lukas pasal 11, Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 4. Di situ dengan sangat jelas mengatakan. Contoh di Lukas pasal 1 dikatakan. Sebab doamu telah dikabulkan, tiba-tiba Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Udah gitu dikatakan di Lukas pasal yang ketiga, ketika Yesus sedang berdoa ternyata turun Roh Kudus. Dikatakan apalagi ketika ia selesai berdoa di Lukas 11. Hasilnya implikasinya adalah Bapamu di surga akan memberikan Roh Kudus. Dan ini sangat banyak, masih next slide. Di Lukas maupun di Kisah Para Rasul itu menunjukkan sebuah implikasi yang sangat jelas. Bahwa ketika orang berdoa, ketika orang bersatu, berdoa, mereka beribadah. Hasilnya itu sudah sangat jelas Roh Kudus dicurahkan. Menerima Roh Kudus, ada turunlah Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus berbicara. Artinya ada sebuah implikasi yang Lukas mau sampaikan dengan sangat jelas. Setuju gak Pak, Bu? Jadi waktu Lukas tulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, itu udah sangat jelas tujuannya. Dia mau kasih tahu sama kita, kalau engkau mau terima Roh Kudus, caranya gak ada yang lain, cuma apa? Berdoa, itu doang.
Waktu saya mengetahui ini juga pengetahuan teologi dari tim teologi GBI Gatsu. Ada sebuah sukacita yang besar bagi saya begini Bapak Ibu. Kalau maaf bodoh-bodohnya kita belum merasakan manifestasi dalam Roh Kudus dalam kehidupan kita. Artinya caranya gampang gak? Gampang. Caranya berdoa, bertekun bersama-sama. Nggak disuruh ngumpulin persembahan loh. Enggak loh. Artinya kan caranya lebih mudah. Kalau kita mau Roh Kudus turun hari ini ada dalam ibadah ini. Caranya ya berdoa. Karena sudah puluhan ayat, puluhan kisah yang ditulis sama Lukas cuma menunjukkan ketika orang berdoa turunlah Roh Kudus. Itu doang. Nggak ada yang lain. Nah, langkah praktis. Bapak Ibu bisa catat ini yang perlu kita lakukan waktu kita keluar dari tempat ini. Oke. Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Roh Kudus. Setuju gak Pak, Bu? Kalau berdoa, bertekun bersama-sama, itu artinya kita harus punya hati, kita harus punya respon, kita menanti-nantikan Roh Kudus setiap saat. Benar gak kita menanti-nantikan Roh Kudus? Saya mau bilang Pak, Bu, itu semua bisa dibuktikan. Kira-kira kita mau gak ya bangun pagi, berdoa biar Roh Kudus yang pimpin anak, istri kita buat melakukan aktivitas hari itu? Iya dong. Kalau itu aja kita gak lakukan ya berarti kita gak menanti-nantikan Roh Kudus, simpel. Kalau kita ke gereja aja masih malas-malesan, wah nanti aja dah tunggu udah khotbah mulai baru saya datang ke gereja. Artinya kan kita gak pernah menanti-nantikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu simpel. Kalau orang yang menanti-nantikan sesuatu, itu pasti ditunggu-tungguin gak Pak, Bu? Ditungguin. Saya ingat dulu ya, tahun lalu ketika ada war tiket konser Coldplay, Bapak Ibu tahu ya. Itu semua orang menanti-nantikan gak? Menanti-nantikan ya. Kalau yang suka nonton Coldplay, suka nonton konser. Bukanya jam 12 siang, itu laptop udah standby dari jam 8 pagi. Kalau bisa gak satu laptop, 3 laptop dijajarin. Websitenya udah siap dibuka, internetnya pokoknya paling kenceng. Modemnya di refresh dulu, biar lebih cepat. Kan gitu kan? Itu menanti-nantikan gak? Menanti-nantikan ya Pak, Bu. Orang yang menanti-nantikan itu excited gak? Excited dong. Orang yang menanti-nantikan itu dengan sukacita gak? Dengan sukacita kan? Kalau dulu saya menanti-nantikan anak saya lahir pertama kali, excited gak? Melakukan semua yang terbaik gak? Persiapannya dilakukan gak? Iya dong. Kalau kita nanti menanti-nantikan anak lahir, semua kan udah disiapin. Wah beli ranjang gitu ya. Kalau kamarnya catnya udah mulai jelek, dicat ulang. Ya kan? Kalau perempuan dikasih cat warna pink gitu kan. Kalau laki-laki dikasih cat warna hitam gitu kan. Enggak ya, enggak hitam ya. Itu rocker. Nah tapi maksud saya adalah begini. Orang yang menanti-nantikan itu ada tindakannya. Iya enggak Pak, Bu? Nah pertanyaannya apakah kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua langkah praktisnya sebuah pertanyaan. Apakah kita sadar bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus? Nah ini paling penting. Ada banyak orang Kristen bilang butuh pertolongan, tapi gayanya gak butuh pertolongan. Saya ulang ya. Ada gak Bapak Ibu pernah ketemu orang, orangnya butuh pertolongan, tapi gayanya tuh kayak gak butuh pertolongan? Ada ya? Ngeselin gak orang model kayak begitu? Bilang Roh Kudus bantu saya cuma butuh Roh Kudus. Tapi gak pernah berdoa. Lah, kan bikin kesel. Orang yang butuh ditolong, itu baru yang ditolong. Kan kita gak mungkin menolong orang yang gak butuh pertolongan Pak, Bu. Sama halnya dengan Roh Kudus, menurut saya langkah praktisnya begini. Kita butuh ditolong gak sama Roh Kudus? Tanyakan itu dalam hati kita sama-sama. Kalau kita masih butuh Roh Kudus, berarti respon kita seperti orang yang butuh untuk ditolong. Jangan jadi orang yang sombong. Iya gak? Saya dapat sebuah rema. Kalau di Alkitab kan ada bilang ya Bapak Ibu ya. Lebih susah begitu ya. Orang kaya masuk surga dibandingin onta
masuk ke lubang jarum. Pernah tahu itu ya? Itu kan ayatnya sebuah kiasan, sebuah ilustrasi. Nah, dengan sangat jelas kenapa dibilang oh itu pintu jarum gitu ya. Jadi di Israel itu ada namanya pintu jarum. Kalau pintu yang besar itu biasa siang dibuka, malamnya itu ditutup yang pintu besar, ada pintu yang kecil. Nah, kalau onta mau masuk, ontanya harus ngapain? Harus nunduk senunduk-nunduknya kan gitu ya. Kan maksudnya ayat itu bilang apa sih? Maksudnya begini, orang kaya bukan orang kaya gak masuk surga, enggak. Pasti bisa masuk surga. Cuma maksudnya biasanya orang kaya itu gak mau menundukkan kepalanya. Gak mau rendah hati. Gak mau ditegur. Rasanya gak butuh pertolongan siapa-siapa. Ya kan biasanya begitu. Makanya setiap kita harus menunjukkan. Sadar bahwa kita hari ini apapun keadaan kita masih butuh ditolong. Saya berdoa jangan sampai ada di tempat ini. Saya lagi gak butuh pertolongan Roh Kudus. Hidup saya oke-oke aja. Bisnis saya oke-oke aja. Jadi saya gak butuh Roh Kudus. Jangan sampai kayak begitu ya Pak, Bu. Kita masih butuh ditolong sama Roh Kudus. Yang ketiga yaitu berdoa senantiasa. Sama-sama katakan berdoa. Jadi gak bisa kita punya Roh Kudus kalau kita tidak berdoa. Yang keempat, fokus kepada penolong. Bukan hanya kepada pertolongannya. Ini paling penting. Memang Roh Kudus itu disiapkan untuk setiap kita buat menolong kita. Ya enggak? Tuhan itu di Alkitab selalu tulisnya apa? Tuhan memberikan penolong. Kenapa? Karena Tuhan mau kita fokus sama penolongnya, bukan pertolongannya. Kalau Tuhan fokus kepada sebuah objek pertolongan, Tuhan nggak tulis Tuhan kirimkan penolong. Tuhan cuma gini, Tuhan kirim pertolongan-pertolongan. Itu sebuah objek pertolongan. Tapi waktu Tuhan tulis penolong artinya Tuhan mau kita fokusnya kepada penolongnya bukan pertolongan. Ya nggak Pak, Bu? Kan orang Kristen ini suka sama mujizat, tapi suka lupa pemberi mujizatnya. Boleh nggak fokus sama mujizat? Boleh. Tapi waktu kita fokus sama pemberi mujizat, kita bukan hanya ditolong saat itu, tapi kita mengerti kehendak Tuhan, itu bedanya. Makanya kan ada lagu Paniko. Kasih setiamu yang kurasakan. Tahu lagu ini gak Pak, Bu? Lebih tinggi dari langit biru. Udah gitu kan di bait keduanya bilang, apa? Belum itu. Yang kedua apa? Kan berkat-Mu yang telah ku terima. Kata-katanya apa? Sempat membuatku terpesona. Kenapa kata-kata lagunya sempat? Pernah mikir gak? Kan harusnya berkat-Mu yang telah ku terima. Selalu membuat, kan harusnya selalu dong. Pernah mikir itu gak? Saya pernah mikir loh. Artinya kebetulan saat saya lagi mikir Paniko pernah bilang begini. Itu kan yang lagu yang nyiptain Paniko ya. Dia bilang apa? Berkat Tuhan itu boleh bikin kita terpesona gak? Boleh. Mujizat Tuhan boleh bikin kita terpesona gak? Boleh. Tapi cuma boleh sempat. Kenapa boleh sempat? Karena kalau kita cuma fokus sama mujizatnya. Oh saya jadi orang Kristen biar saya disembuhin. Saya jadi orang Kristen saya sembah Tuhan karena itu. Itu namanya salah fokus. Setuju gak? Kita ikut Tuhan karena kita tahu Tuhan yang kita sembah dan Tuhan kita puji. Makanya cuma boleh sempat bikin kita terpesona. Yang seharusnya bikin setiap minggu kita terpesona walaupun mungkin belum kelihatan mujizatnya, yaitu Tuhannya. Nah, kunci buat kita terima Roh Kudus dalam kehidupan kita sama-sama, pastikan kita fokus kepada penolongnya, bukan hanya kepada pertolongannya. Sampai sini bisa ngikutin Pak, Bu? Saya masuk slide yang terakhir. Ini slide yang terakhir, saya cuma mau kasih 3 hal ini. Catat ini baik-baik. Waktu kita punya hubungan yang baik sama Roh Kudus. Yang pertama adalah begini. Kehadiran Roh Kudus adalah janji Yesus bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Iya gak? Kenapa kita sering lagu, oh Tuhan gak akan pernah biarkan kita. Walaupun 1000 rebah kanan,
10.000 rebah kiri dan segala macam, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ini dasarnya karena Yesus kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita di muka bumi. Kan itu. Jadi pastikan bahwa engkau gak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan sendirian karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus bukan hanya kuasa tetapi pribadi yang mengasihi. Setuju gak Pak, Bu? Dia bukan cuma manifestasi dari kuasa Tuhan, bukan itu. Tapi benar-benar secara otentik keseluruhannya. Cara mengasihinya, memimpinnya, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Tolong garis bawah itu baik-baik. Dia bukan cuma ditugaskan di muka bumi ini untuk nyatetin dosa kita, bukan itu doang. Ya gak Pak, Bu? Dia memimpin, dia mengasihi dengan cara yang sama seperti Yesus mengasihi setiap kita. Yang ketiga, Roh Kudus tidak datang untuk memberikan sensasi, tetapi untuk membawa kepada transformasi dalam kehidupan kita. Iya dong, Pak, Bu, sadar gak? Waktu Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul, kehidupan Petrus seberapa besar ditransformasi sama Tuhan. Setuju gak? Bayangannya aja bisa nyembuhin orang, Pak, Bu. Dia berfirman, kasih kebenaran, ribuan orang dibaptis. Itu transformasi hidup. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Saya berdoa setiap kita Bapak Ibu, hiduplah seperti kita punya Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen hidup seperti tidak punya Roh Kudus. Ngerasain loneliness, ngerasain emptiness sendiri, merasa kesepian sendiri, merasa kayaknya Tuhan tuh jauh banget ya di surga sana. Saya mau bilang itu semua sudah Tuhan siapkan bahwa Tuhan kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak hari ini kita sadar di hari Pentakosta ini kita butuh Roh Kudus. Kalau kita seringkali menyampingkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, hari ini yuk kita bilang sama Tuhan. Bilang sama Roh Kudus, berdoa. Roh Kudus turun dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku. Aku butuh Engkau, aku butuh penolong, aku butuh penghibur, aku butuh penasehat. Aku butuh seorang pribadi yang menuntun kehidupanku. Amin. Ya mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Saya mau ajak kita berdoa mungkin 5 menit ke depan. Yuk rasakan Roh Kudus itu ada dalam tempat ini. Rasakan Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mulai berdoa. Katakan Roh Kudus, kami undang Kau hadir hari ini. Kau hadir dalam kehidupanku, hadir dalam keluargaku, hadir dalam pekerjaanku. Aku butuh Engkau pimpin dan aku butuh Engkau tuntun. Ini mari bilang sama Tuhan, doa. Mari berdoa di tempat engkau duduk saat ini, berdoa. Nikmati, buka hatimu untuk Roh Kudus. Ambil waktumu. Terus berdoa. Kau yang dengar setiap doa kami ya Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pribadi-Mu yang otentik dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
katakan haleluya. Roh Kudus-Mu hadir. Roh Kudus, Engkau hadir ya Tuhan. Hampiri setiap kami. Nyatakan kehadiran-Mu atas tempat ini ya Roh Kudus. Nyatakan kehadiran-Mu atas tempat ini. Engkau yang mau terima Roh Kudus, taruh tanganmu di dadamu, katakan. Bilang sama Roh Kudus, aku butuh Engkau ya Roh Kudus dalam hidupku. Aku butuh Engkau ya Roh Kudus pimpin hidupku. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa. Yo, Engkau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh dengan lembut, bersekutu dengan Roh Kudus. Engkau yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta. Roh Kudus hadir atas tempat ini. Roh Kudus hadir atas tempat ini. Roh Kudus, Engkau hadir ya Tuhan. Curahkan sama seperti 2000 tahun yang lalu. Curahkan ke setiap kami. Biar kami bisa terima dengan baik ya Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu mengalir. Roh Kudus-Mu mengalir ya Tuhan. Roh Kudus hadir ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau ada saudara-saudara tempat ini kau belum terima bahasa roh, minta sama Tuhan hari ini. Minta sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku rindu ya Tuhan berbahasa roh. Aku rindu ya Tuhan. Buka mulutmu, jangan diam, sembah Dia. Sembah Dia sampai suaramu terdengar dengan telingamu. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan.
Roh Kudus-Mu ya Tuhan, terima dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami. Kami rasakan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami rasakan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Buat hati kami siap menerima Roh Kudus lebih lagi. Buat hati kami siap untuk menerima Roh Kudus lebih lagi ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami ya Tuhan. Di tempat kami berdiri saat ini bekerja ya Tuhan. Roh Kudus hampiri kami. Roh Kudus hampiri kami. Roh Kudus hampiri di tempat kami berdiri saat ini. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Jamah para setiap jemaat-Mu di GFC ini ya Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Katakan, Come Holy Spirit, Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari lebih. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Mari lebih lagi. Katakan, Come Holy Spirit, fall in this place. yes Lord. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari berdoa di tempat kita berdiri saat ini. Kalau sebentar kita mau masuk perjamuan yang suci ini, di hari Pentakosta ini, biar perjamuan yang kudus ini mendatangkan berkat untuk setiap kita. Mari kita masing-masing persiapkan diri kita berdoa sama Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum kau bereskan, mungkin ada pelanggaran, dosa, kenajisan yang kita lakukan, mari minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Layakan kami sehidangan dengan Tuhan. Mari berdoa, minta ampun sama Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Biar ini bukan hanya sebagai liturgi,
Tapi ini benar-benar persekutuan yang nyata kita bersama dengan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari berdoa. Tuhan mau memberkati kita lewat perjamuan ini. Tuhan mau memberkati kita lewat perjamuan ini. Mari berdoa. Masing-masing berdoa. Kalau ada hal-hal yang belum kita bereskan. Tuhan layakkan setiap kami. Tuhan layakkan setiap kami ya Tuhan. Mari introspeksi diri kita, jangan simpan dosa. Mari berdoa sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau masuk perjamuan ini ya Tuhan. Dengan hati yang kudus, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita mau masuk perjamuan kudus. Bapak Ibu silakan duduk, perjamuan dibagikan. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan mengambilnya. Here I am to worship. Mari terus berdoa, terus sembah dia Bapak Ibu. Here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy. Mari terus sembah dia. Masuk dalam penyembahan, bersekutu dengannya. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Boleh angkat tangan kalau belum mendapatkan. You're my God. Ya mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita. Sembah dia. All together wonderful to me. To worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Mari kita persiapkan roti perjamuan kita. Tuhan Yesus, kami mau masuk ya Tuhan perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat perjamuan kita tinggi dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita jangan ada yang diam, kita sembah Dia. Mengucap syukur kita sudah dilayakan. Mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan janjikan. Mengucap syukur buat kesembuhan yang nyata. Mengucap syukur buat penyertaannya. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Mari sama-sama katakan kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Buat pertolongan, penghibur, nasihat yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk hidangan. Engkau layakan setiap kami dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat untuk setiap kami. Kami percaya kami yang sedang bingung Tuhan jawab doa kami. Kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang butuh pertolongan Tuhan tolong. Kami yang dalam kesesakan Tuhan legakan. Tuhan berikan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kesehatan semuanya ya Tuhan. Engkau yang sempurnakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan setiap kami saksinya Tuhan. Jadikan kami semua murid-murid Tuhan. Biar di hari Pentakosta ini ya Tuhan. Kami bisa sama-sama menyelesaikan amanat agungnya daripada Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini juga Tuhan. Pakai setiap kami jadi murid-murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan. Amin.